Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, Bapak, Ibu, Papa, Mama. Pada kesempatan ini, di bulan Agustus ini adalah Hari Kesehatan Anak. Kebetulan kami dari Klinik Mata Jombang juga ada kegiatan, yaitu bakti sosial bekerja sama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah mengenai pemeriksaan mata. Namun saat ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, yang dia akan membawa perubahan mengenai terapi miop pada anak. Sebenarnya apa sih miop itu? Begini ceritanya, sekarang ini secara global angka miop sangat melejit, terutama berhubungan dengan pemakaian gadget yang, ya kita tahu sudah merata semua, hampir semua anak kena gadget semua. Sehingga angka miop di pemeriksaan di klinik kami, di praktek-praktek kami itu rata-rata meningkat tajam. Anak-anak SD bahkan TK sudah tinggi, itu sering kita jumpai. Mungkin papa mama juga punya pemikiran, gimana anak saya supaya tidak terlalu tinggi atau bagaimana cara mencegahnya. Sebenarnya, eee, kalau dilihat dari, patofisiologinya kita sebut tadi gadget, intinya adalah melihat dekat dalam jangka waktu lama, itulah penyebab utamanya. Di samping juga ada faktor genetika. Terus apa terapinya? Eee, Secara singkat, intinya adalah anak disuruh melihat jauh, maka biarkan anak itu bermain di luar, selama mungkin atau minimal sehari 2 jam, biar bermain di luar. Memang akhir-akhir ini kita cari anak bermain di luar itu jarang. Kebanyakannya kan di rumah, mungkin ngerjakan PR-nya, ngerjakan tugasnya, atau main game-nya. Itu yang, akhirnya akhir-akhir ini membawa efek melejitnya atau secara global meningkatnya angka MIO. Bahkan secara statistik disebutkan tahun 2050 akan 50% masyarakat atau penduduk dunia mengalami miop dan 10%-nya adalah miop tinggi. Miop tinggi itu tidak hanya miop, tapi itu ada punya komplikasi-komplikasi yang berbahaya, terutama pada retinanya. Eee, untuk saat ini mungkin kita kedatangan tamu dari mungkin dari Hoya ya, ada inovasi-inovasi mengenai bagaimana cara mencegah atau menghambat pertumbuhan min pada anak. Karena ya kalau anak kecil sudah min 8, nanti besarnya min berapa, itu harus kita pikirkan mulai sekarang. Bersama ini mungkin bisa memperkenalkan diri Bapak? Oke, selamat pagi semua Papa, Mama, Bapak, Ibu. Oke, nama saya Yonatan Eko Nugroho. Saya lens expert dari Hoya Lens Indonesia. Oke, kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh dokter mengenai miopia atau terapi menghambat miop. Jadi, kami dari Hoya itu peduli pada anak-anak terutama yang bertumbuh. Kenapa tadi dokter sebutkan, kalau masih kecil aja minusnya 8, besok kalau sudah dewasa mau minus berapa? Nah, perlu dipahami papa mama bapak ibu bahwa miopia atau mata minus itu bukan penyakit. Kita menyebutnya sebagai kelainan refraksi. Dan kelainan refraksi berarti tidak bisa disembuhkan atau miopia tidak bisa balik normal lagi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menghambat agar miopianya tidak tumbuh terlalu cepat. Nah, upaya-upaya untuk menghambat miopia tidak tumbuh cepat itu namanya miopia manajemen. Begitu, Dok. Oke, lalu kenapa kita harus peduli pada miopia? Nah, tadi di awal juga sudah disebutkan miopia itu selalu tumbuh, tumbuh terus apalagi jika tidak dikontrol. Tadi dokter sudah sebutkan bahwa era sekarang itu era digital, apalagi habis pandemi. Habis pandemi anak-anak jarang main di luar ruangan. Kalau zaman saya kecil dulu saya pulang sekolah, ganti baju, makan siang, main di luar, dengan azan maghrib baru pulang. Nah, anak sekarang kayaknya kok nggak ada. Iya. Anak sekarang pulang ganti baju, handphonenya diambil, main handphone, main gadget. Nah, tadi, main gadget terlalu lama, terkena paparan perangkat digital terlalu lama, itu kan membuat mata melihat dekat terlalu lama. Itu juga salah satu faktor penyebab miopia. Lalu juga bermain di luar ruangan yang kurang, itu juga membuat miopia bertambah. Nah, artinya apa? Sekarang kalau main gadget sudah pasti di dalam ruangan. Main di dalam ruangan terlalu lama, main gadgetnya lama, udah itu istilahnya duet maut untuk membuat miopianya jadi nambah naik, gitu. Nah, lalu perlu diperhatikan juga,
miopia itu bisa terjadi beberapa hal, tadi sudah disebutkan ya, main di luar ruangan yang kurang, banyak perangkat digital, dan mohon maaf bisa dilihat juga, miopia itu, bisa "diturunkan" dalam tanda kutip. Satu orang tua yang miopia itu kemungkinan besar Maksudnya diturunkan di anu, ya menurun ke keturun anaknya, ke ya, anaknya, bukan angkanya iya, diturunkan, ya, ya. maksudnya menurun ke anaknya, Ya ya. ya ya. Jadi satu orang tua yang miopia kemungkinan akan membuat 3 kali anaknya terkena miopia dibanding yang papa mamanya matanya normal. Iya iya. Nah, kalau bapak ibunya, papa mamanya dua-duanya miopia, kemungkinan 6 kali anaknya terkena miopia lebih tinggi. Itu faktor orang tua. Lalu kemudian juga faktor etnis atau ras. Jadi miopia itu lebih banyak dialami oleh orang Asia. Nah, kita kan Asia bagian Tenggara, Iya iya. kita banyak mengalami hal ini juga, gitu. Dan tadi juga dokter sudah sebut, di tahun 2050 diprediksi adalah 50% penduduk dunia berkacamata. 10% di antaranya miopia tinggi. Nah, kenapa kita harus peduli? Tadi dokter sudah sebut orang-orang yang miopia tinggi kemungkinan besar punya masalah dengan retinanya nggih, Dok, nggih? Iya. Ada masalah seperti itu. Sekarang kita jangan ngomong penyakit lah, maksudnya kita lihat dari hal lain. Kalau penyakit itu wewenangnya dokter, kita lihat dari kualitas hidup papa mama, bapak, ibu. Anak-anak yang miopia untuk beraktivitas butuh alat bantu, nggak bisa lepas dari kacamata, pertama itu. Kedua, nanti kalau sudah besar, pilihan karirnya terbatas. Oke, misalnya waktu dari kecil pengen jadi polisi, jadi tentara, jadi pilot, minusnya nambah, nggak bisa terwujud mimpinya kan sebagai orang tua pasti terenyuh, kasihan. Lalu kemudian satu lagi, anak-anak yang miopia otomatis orang tua harus mengeluarkan budget lebih. Nah, kalau punya anak kan ya saya juga sudah jadi orang tua ya, punya anak juga, punya anak kan tentu ada kebutuhan. Kalau anak sakit keluar budget lebih. Nah, apalagi ini miopia yang menahun. Otomatis si anak butuh budget untuk beli kacamata baru, beli lensa baru, apalagi kalau minusnya tinggi. Mereka yang minusnya tinggi, budgetnya lebih lagi. Karena butuh ya orang tua pasti pengen anaknya kelihatan gagah, ganteng, walaupun pakai kacamata kan, pasti pengen dicarikan lensa yang tipis. Sebenarnya kan banyak pabrikan Oke, bikin kaca min-min, apa oke, bedanya, Terus oke. terobosan dari Hoya itu apa itu? Baik, terobosan dari Hoya itu apa bedanya dengan produk-produk yang lain? Nah, kami punya lensa myopia management untuk menghambat pertumbuhan minus, namanya MioSmart. Lensa ini adalah lensa myopia management dengan riset paling lama, yang artinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kami melakukan riset selama 6 tahun, kemudian juga sudah keluar jurnal ilmiahnya. Nah, lensa ini mampu menghambat minus 60%, kemudian tidak ada efek samping, lalu tidak ada efek rebound juga. Sangat cocok dipakai anak-anak usia 6 sampai 18 tahun. Lebih cepat pakai, lebih baik. Nah, kalau pakai lensa yang lain, oke, lensa bukan lensa myopia management, itu memang anak terbantu untuk melihat, tapi miopianya tumbuh. Iya iya. Gitu. Kalau pakai kami dari MioSmart ini, minusnya bisa dihambat lebih efektif, lebih maksimal. Artinya apa? Dalam rentang waktu yang sama, pertumbuhannya bisa beda, Itu gitu. penting, apa mama penting bahwa, eee, seperti disebutkan tadi, karir, masa depan, itu kadang-kadang terkait dengan kondisi mata kita. Kan saya sebagai dokter mata, ya tentu yang saya kupas mata ya, banyak anak yang pengen jadi tentara, polisi, terpaksa di LASIK. Sementara LASIK juga ada keterbatasan dan memang, para ilmuwan tidak berhenti dalam penelitiannya untuk menemukan inovasi-inovasi semacam seperti ini. Jadi dia, eee kalau di bidang mata ya, ada beberapa upaya untuk mencegah misalnya dengan penetesan atropin atau dengan, itu tadi, dengan edukasi untuk bermain lebih lama di luar. Memang beda, kalau zaman saya kecil saya pagi sholat subuh itu langsung main keluar mengembala kambing, habis sekolah pulang sore main layangan begitu. Kalau sekarang rata-rata di rumah saja. Ya, alhamdulillah ya kita itu patut bersyukur bahwa para ilmuwan, perusahaan-perusahaan lensa juga berinovasi bagaimana caranya, menanggulangi masalah ini. Yang bisa ditanggulangi tentu ternyata min tidak bisa diturunkan, tapi bisa dihambat lajunya, itu yang penting.
Nah, kuncinya berarti harus ditemukan lebih dini. Gimana mengenai umurnya, apakah itu bisa dipakai semua umur apa gimana? Oke, baik untuk Mio Smart sendiri, Dok, ya, untuk ini bisa dipakai anak-anak usia 6 sampai 18 tahun. Cuman perlu diingat, untuk miopia manajemen lebih awal diberikan semakin baik karena otomatis dia bekerja lebih maksimal lagi di awal. Lalu kalau pertanyaannya, "Mas, anak saya umur 5 tahun, 4 tahun, bisa ndak pakai ini?" Nah, nanti kalau memang dari dokter mata diperiksa, kemudian bisa baca optotype-nya gitu, Snellen chart-nya, segala macam, ada indikasi, "Oh, anak ini bisa pakai kacamata," bisa diperiksa, monggo mungkin papa mama, bapak ibu yang peduli pada kesehatan mata anaknya ya, anaknya masih kecil minusnya sudah satu, sudah 1,5 tadi, nanti kalau sudah besar berapa minusnya. Jadi lebih cepat diberikan semakin baik, begitu. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Memang penting ya, tetapi memang ada bondonya. Karena ternyata lensa ini, yo harganya cukup ya, cukup cukup menguras. Tapi ini adalah demi masa depan. Jadi ya kalau bisa ya diusahakanlah papa mama kalau memang anaknya, pengen tidak terlalu bertebal kacamata ya, mungkin alhamdulillah di klinik mata Jombang kalau dibutuhkan lensa ini bisa menyediakan. Di klinik mata Jombang juga ada optik yang menyiapkan lensa ini. Jadi, tidak usah jauh-jauh, di Jombang ada. Eee, Mungkin pembicaraan kita kali ini, cukup segitu ya, Boleh Dok, terima heeh. kasih banyak. Mungkin di lain waktu kita bicara karena bidang mata itu banyak sekali yang perlu dibahas. Ini baru baru masalah lensa. Padahal itu banyak masalah di juga banyak. Ya retinanya, ya glaukomanya, ya apa itu banyak sekali hubungannya dengan Nah, itu mungkin suatu saat kita bahas juga. Apapun masalah mata Anda, insya Allah ada solusi di Klinik Mata Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.